Yuk, baiklah, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi para penonton yang video ini. Dan yang terhormat juga Bu Silvi beserta teman-teman kami, di sini kami akan mempresentasikan melamin formaldehid dengan dipresentasikan oleh kelompok satu dan inilah tim-tim kami. Perkenalkan saya sendiri sebagai moderator adalah Novel Yuda Utama dengan NIM 2142004 dan berikutnya adalah Fadil Mulia. Dengan saya Fadil Mulia dengan NIM 211420008. Dengan saya juga Keciwatman Lucy dengan NIM 2114-20037. Dan terakhir saya Gata Sekar dengan NIM 2114-211420026. Baiklah, ini perkenalan dari tim kami. Selanjutnya adalah pengertian yang akan disampaikan oleh Fadil Mulia Ramadan. Untuk Fadil Mulia Ramadan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian dari melamin formaldehida sendiri juga disebut melamin atau MF adalah thermosetting aminoplas yang keras, sangat tahan lama dan serbaguna dengan ketahanan api dan panas yang sangat baik. Itu terbuat dari melamin dan formaldehida dengan kondensasi dua monomer yang sifat tahan api baik disebabkan oleh pelepasan gas nitrogen saat dibakar atau hangus. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari melamin dan urea formaldehid. Yang pertama dari melamin, resin melamin sangat mirip dengan resin urea formaldehid dan sepenuhnya kompatibel dengannya, dan oleh karena itu sering direaksikan bersama untuk mengurangi emisi formaldehida dari papan partikel dan untuk mencegah degradasi ikatan lem yang disebabkan oleh degradasi hidrolitik UF polimer. Nah, campuran resin disebut juga melamin urea formaldehida atau MUF. Dibandingkan dengan kayu alami atau veneer kayu, papan komposit, melamin, dan bahan pelapis telah meningkatkan ketahanan terhadap panas, kelembapan, goresan, dan bahkan bahan kimia. Nah, resin melamin formaldehid bersaing dalam banyak aplikasi dengan urea formaldehid dan resin fenolik atau fenoplas. Secara umum, resin melamin lebih keras dan lebih kuat daripada fenolik, tetapi memiliki ketahanan dan kelembapan dan panas yang lebih rendah. Tidak seperti fenolik, mereka jernih dan tidak berwarna. Dengan demikian, resin melamin dapat dicetak menjadi produk yang berwarna terang. Dibandingkan dengan resin urea, resin melamin memiliki sifat yang lebih baik, termasuk dalam ketahanan kelembapan dan panas yang lebih baik. Tetapi harganya juga relatif lebih mahal. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadil Mulia atas penjelasan pengertian dan perbedaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kecia mengenai kelebihan dan kekurangan dari melamin urea formaldehid. Untuk Kecia, dipersilahkan. Ya, jadi di sini saya akan sampaikan tentang kelebihan dari melamin urea formaldehid. Yang pertama itu ada stabilitas termal yang baik, yang kedua daya tahan didih yang bagus, yang ketiga tahan goresan, yang keempat tahan kelembapan, yang kelima tahan transpirasi dan mengkilap, dan enam memiliki kekerasan yang kuat. Nah, kalau kegunaan lain dari kelebihan urea formaldehid ini sendiri, yaitu pada sering dipakai dalam pengaplikasian formaldehid itu sendiri, contohnya itu dalam bahan perekat, yang mana dalam bahan perekat ini persen yang dipakai itu 61%, sedangkan dalam peningkatan ketahanan kayu itu 27%, terus dalam laminat itu 5%, dan dalam produk mebel serta jenis produk lainnya itu 7%. Next. Nah, sedangkan kalau kekurangan melamin urea formaldehid sendiri, yaitu ada lebih lama dalam stabilitas dalam lingkungan panas
dibandingkan fenol formaldehid. Yang kedua lebih mahal dibandingkan dari urea atau fenol. Dan yang ketiga daya tahan yang terbatas terhadap konsentrasi asam dan basa. Tadi adalah kelebihan dan kekurangan yang dijelaskan oleh Kecia, dan sekarang adalah reaksi yang akan dijelaskan oleh Agatha. Agatha, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih udah. Jadi di sini tuh reaksi melamin formaldehid ini sebenarnya nggak beda jauh sama reaksi urea formaldehid ya. Jadi reaksi melamin formaldehida ini atau MF terutama terdiri dari melamin sama formaldehida. Dengan formaldehida yang bertindak sebagai pengikat silang. Melamin bereaksi dengan formaldehida dalam kondisi sedikit basah untuk membentuk campuran berbagai metilol melamin. Jadi di sini reaksinya kan melamin dicampur sama formaldehida menghasilkan melamin formaldehida. Setelah itu, pemanasan lebih lanjut menyebabkan kondensasi metilol melamin. Jadi pemanasan itu bikin mereka molekulnya bersatu jadi banyak kayak gitu. Lanjut. Jadi bentuk monomer heksametilolmelamin dari resin MF adalah agen pengikat silang yang sangat serbaguna untuk berbagai bahan polimer baik air dan pelarut. Untuk meningkatkan kelarutan dalam pelarut, resin melamin formaldehida atau MF dan bentuk monomer sering diesterifikasi dengan alkohol, seperti metanol dan N-butanol. Setelah pengasaman, mereka mudah bereaksi dengan gugus tiol, hidroksil, karboksil, dan amida untuk membentuk jaringan polimer termoset 3 dimensi. Laju reaksi relatif untuk gugus fungsi ini mengikuti urutan. Jadi urutan yang paling besar itu SH, terus OH, setelah itu CONH2, dan COOH. Jadi tadi kan saya mungkin di video yang urea tadi agak salah ya. Jadi termoset itu dia nggak bisa berubah lagi kalau kena panas. Jadi strukturnya itu akan rusak. Tapi dia tuh lebih kuat dan tahan lama. Seperti yang dibahas sama kita tadi. Terima kasih atas penjelasannya Agatha mengenai reaksi. Di sini saya sendiri akan menjelaskan secara manufakturnya. Di gambar yang paling di atas adalah yang sederhananya, di mana urea yang dilelehkan itu akan dikomposer menggunakan fluidized bed, akan bergabung dengan udara NH3 yang kemudian akan dikonverter menggunakan fixed bed yang dibantu juga dengan udara NH3 yang akan diambil melamin recovery-nya, di mana akan off gas tersebut yang hasil gas reaksi akan di treatment agar aman digunakan dan akan diambil NH3-nya untuk dikembalikan kepada sistem, sedangkan CO2 untuk produksi urea. Sedangkan selanjutnya melamin recovery yang telah dipisahkan gasnya akan dipurifikasi menjadi solid melamin. Nah, di bawahnya adalah reaksi yang lebih kompleks di mana air dan metanol atau udara dan metanol akan melalui preheater atau menggunakan heat exchanger yang menggunakan steam dan bersama katalis akan dimasukkan ke reaktor formaldehid, di mana hasil dari formaldehid reaktor itu akan masuk ke absorber, di mana akan dipisahkan emisi-emisi udara, air, dan yang pengotor lainnya akan diarahkan ke gas treatment, sedangkan yang steam yang dari reaktor akan diarahkan ke boiler, di mana akan dipanaskan kembali. Yang formaldehid akan dimasukkan ke resin batch reaktor, di mana akan membentuk resin, di mana seperti padatan atau yang halus menggunakan urea melamin dan bersama zat aditif yang lain dibantu dengan air. Alhasil ada gas juga yang menghasilkan untuk diolah kembali di gas treatment dan hasilnya juga adalah melamin urea formaldehid resin yang sesuai dengan reaksi yang telah dijelaskan oleh Agatha. Oke, selanjutnya adalah penggunaannya, di mana akan pada prinsipnya produk formaldehid akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai bahan konsumsi, bahan pencampur, dan pada dapur yang digunakan sebagai wadah makanan serta alat-alat yang lainnya, kabinet dan furnitur, yaitu sebagai pelapis furnitur dan untuk memberi kecerahan serta kekuatan tahan goresan, serta yang terakhir adalah carbon capture ya sebagai teknologi yang dipengaruhi oleh katalis dan panas dan tekanan yang tinggi. Pada proses ini resin diubah menjadi resin termoset.
Oke, sekian dari kelompok kami dan mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.